Veronica Koman terpojok, ujungnya kayak Rizik maki-maki orang. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Terus menyaksikan tanda seru. Veronica Koman ini adalah salah satu pengkhianat bangsa yang hidup di Australia dengan suaminya. Dia ini adalah sosok yang masih aktif. Ya, namanya saja aktivis untuk melepaskan dan merobek Papua dari Indonesia. Dia menganggap dirinya orang Papua, padahal dia ini orang Australia. Kalau mengaku dirinya orang Papua, dia seharusnya ada di Indonesia, memperjuangkan dari dalam. Ini kok kesannya malah tukang provokasi? Setelah orang ini dibongkar, mulai dari sejarahnya yang sejak lahir besar di Jakarta Barat, lalu kuliah di UPH, lalu sampai kabur, dia mulai panik dan ngamuk. Harus diakui dia ini konsisten sebagai pengkhianat tanah air tumpah darah kami Indonesia. Dengan motivasi yang ingin mengoyak-oyak kesatuan dan persatuan bangsa ini. Orang ini menurut beberapa pengakuan dari orang-orang dekatnya semasa kuliah adalah sosok yang kritis dan cerdas. Tapi kekritisan dan kecerdasannya tidak terarah untuk hal yang positif. Justru kekritisan dan kecerdasannya berubah menjadi kebencian dan amarah. Seperti Rizik. Rizik juga kita tahu bersama-sama bahwa lahir di dalam keluarga biasa-biasa saja. Sekolahnya juga oke, tapi masalahnya dia punya motivasi salah arah. Sebagai orang yang awalnya besar dari jualan obat, dia pasti mau perubahan. Dia mau nasibnya semakin baik. Didirikannya FPI, ormas yang menjadi tukang serang dari para elit politik pada saat itu. Saat terjadi reformasi, pasti ada anak haram dari gerakan itu. Sebut saja FPI adalah salah satu anak haram dari reformasi yang justru menjadi duri dalam dagingnya. Selang belasan tahun FPI diberikan angin, apalagi oleh partai berkarat. 10 tahun dibiarkan onar, ditangkap hanya untuk political gimmick yang akhirnya dilepaskan lagi saat itu. Di era Jokowi, FPI terpojok. FPI semakin lama semakin tidak bisa bergerak. Kenapa? Seharusnya FPI ini bisa diterima dengan baik jika mereka juga berkelakuan baik. Saat tertekan, Rizik malah maki-maki. Ahok dibilang kutil babi, pemerintah disamakan dengan rezim komunisme, dan lain-lain. Seharusnya FPI ini bisa jadi ormas yang anggaplah tetap mengkritik Jokowi tapi ya tidak menyebar hoax dan melawan Pancasila. Kok Nikita Mirzani malah disebut pelacur? Kok pemerintah dituntut untuk dirikan khilafah oleh pemuja Felix Xiao? Setidaknya masih ada partai oposisi yang sehat kok, tetap bersatu kepada Pancasila seperti... Loh, nggak ada ya? Ya, memang kualitas oposisi kita harus diakui banyakkan sampah. Tidak ada gunanya, kayak oposisi di Amerika saja. Sama-sama nggak guna, lihat saja akibat dari pendukung Trump yang nggak mau divaksin. Hancur lebur itu, mereka sudah tidak mau pakai masker, tidak mau divaksin pula, kan bodoh. Nah, dari sini kita bisa kembali ke Veronica Koman. Sudah paham kualitas oposisi kita, Veronica Koman masuk ke salah satunya. Veronica kian terpojok, tidak punya gebrakan, tugasnya hanya maki-maki pemerintah. Di Twitter, dia malah koar-koar, sesumbar bahwa pemerintahan Indonesia ini isinya anjing semua. Lah, dia nggak ngaca. Kalau anjing justru bisa jadi kawan. Sadar nggak sih kalau dia itu kawan yang jadi anjing? Bahkan ketika dijawab balik oleh salah satu netizen dan melabelkan dia itu pengkhianat bangsa, Veronica Koman malah mengatai balik netizen tersebut dengan makian, bacot lo, sensor. Oh, ini kualitas oposisi Indonesia yang menikah sama bule, lalu gak merasa dipuaskan lahir batin? Sekarang akun Veronica Koman semakin diburu oleh netizen. Banyak yang mengkritik dan mengejek balik Veronica Koman. Semakin mirip sama Rizik. Kedua orang ini memang sama-sama gak bisa jaga mulut. Karena kalau hatinya jahat ya pasti mulutnya ikutan jahat. Semangat kebangsaannya juga setipis bawang iris. Sudah waktunya orang-orang macam Veronica Koman ini ditekan. Akun yang sudah terverifikasi dengan centang biru di kanan ternyata memberikan sebuah contoh terburuk. Coba cari tahu Veronica Koman dekatnya sama siapa saja di Indonesia. Setahu saya dia cicitnya Leon Alvinda. Dia juga dekat dengan para SJW sok pegiat sosial yang ternyata hanya kedok untuk merusak NKRI dan membela FPI Rizik. Dicari tahu saja agar kita tahu. Begitulah cari tahu. Bagaimana komentar dari pernyataan absurd Anies di TPU Rorotan? Layakkah orang ini disebut the king of death? Ditulis oleh Widodo SP di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
Ketika berkunjung ke Taman Pemakaman Umum atau TPU khusus COVID-19 di Desa Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 15 Juli, Anies Baswedan menyatakan keprihatinan dan kedukaannya. Tak lupa jurus untaian kata yang sepertinya kurang bermakna disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut. Kini sejauh mata memandang hanya hamparan liang kubur. Ungkapan yang lantas ramai dibahas, dijadikan sindiran dan guyonan hingga ada yang menganggapnya serius ketika dipasang di media sosial dengan segala variasinya. Namun kebanyakan yang saya amati dari para netizen yang berkomentar, rata-rata terlihat tidak habis pikir dengan ungkapan brilian seorang gubernur yang mendapat suara dari 58% warganya pada Pilkada 2017 itu. Ya elah, kalau berkunjung ke pemakaman, ya sejauh mata memandang akan terlihat liang kubur atau batu nisan kali pak. Begitu kira-kira kalau mau dibahasakan ulang secara sederhana. Menurut beberapa berita online yang saya baca, kunjungan ke TPU Rorotan ini menjadi kali kedua dilakukan Anies Baswedan setelah pada 23 Juni 2021 orang ini juga sempat berkunjung ke TPU Rorotan. Disinilah waktu itu diberitakan pertemuan Anies dengan seorang wanita yang sedang nyekar ke makam suaminya yang tampak bersedih karena ditinggal belahan jiwanya. Bicara soal Anies Baswedan dan hal-hal yang terkait kematian memang seolah tak dapat dipisahkan begitu saja. Kita ingat bagaimana stempel negatif sebagai gubernur ayat dan mayat pernah muncul di media sosial berkaitan dengan cara kampanye pendukung Anies Sandiaga pada Pilkada 2017 yang dapat kita lihat rekam jejaknya di media sosial. Penafsiran dari kitab suci dengan ayat-ayat tertentu dipakai sebagai senjata kampanye. Karena lawan tanding mereka delalah berasal dari keyakinan lain yang akhirnya dengan strategi ini tak hanya berhasil dikalahkan tetapi sekaligus ditepikan selama 2 tahun karena tudingan kasus penistaan agama. Penolakan jenazah pendukung Ahok Jarot juga mewarnai cerita kelam dari Pilkada 2017 yang terjadi di beberapa tempat. Salah satunya yang terkenal adalah kasus nenek Hindun yang sempat ditelantarkan hanya karena mencoblos Ahok Jarot dengan disaksikan petugas KPPS di rumahnya. Apalagi alasannya kalau bukan karena nenek Hindun dituding mendukung penista agama. Meski agak lucu juga sebenarnya karena dalam coblosan seperti itu bukannya pilihan seharusnya menjadi hal yang rahasia. Namun faktanya itulah yang terjadi, sekaligus tak bisa dihapus begitu saja kenangan proses Pilkada DKI Jakarta yang terbilang brutal tapi tetap menang juga. Setelah menjadi gubernur DKI Jakarta, apakah aroma kematian lantas mereda? Rasanya tidak juga. Kalau kita masih ingat setelah pandemi COVID-19 melanda dengan ganas dengan Provinsi DKI Jakarta menempati posisi teratas yang terdampak pandemi paling parah, kita ingat pernah dibuat monumen peti mati lengkap dengan miniatur setan-setanan pocong dan mumi yang dipakai untuk menakut-nakuti warga akan dampak pandemi. Kelambanan Pemprov DKI Jakarta dalam bergerak sehingga seringkali harus diambil alih oleh pemerintah pusat lewat berbagai kementerian atas perintah Presiden Joko Widodo juga dapat menjadi pertanyaan besar bagi warga Jakarta dan Indonesia mengenai kemampuan Anies melakukan tindakan preventif dalam mengurangi potensi kematian yang terjadi di Jakarta sejak pandemi melanda negeri kita awal Maret 2020. Lantas apakah dengan menunjukkan semacam drama di areal pemakaman dengan komentar yang bisa bikin geleng-geleng kepala dapat langsung membuat angka kasus penyebaran dan penambahan COVID-19 menurun drastis keesokan harinya? Kita tentu sudah tahu apa jawabannya. Belum lagi kalau kita berbicara soal transparansi penggunaan APBD, maka bila dibandingkan dengan zaman Ahok bisa dibilang transparansi itu sudah benar-benar mati. Meski karena kemampuan olah katanya, istilah markup dana bisa digantikan dengan kelebihan dana. Cuma soal walak-walik kata ini yang rasanya masih bisa disebut hidup. Akhirnya, dengan meminjam sindiran ngawur dari BEM UI terhadap Presiden Jokowi, dengan sedikit modifikasi tentunya, apakah dapat kita berikan sebutan The King of Death pada Gubernur DKI Jakarta? Dengan beberapa fakta tadi juga gambaran secara umum mengenai Jakarta yang seperti berjalan mundur ke arah yang buruk dengan segala kebijakan pada era Anies Baswedan. Apakah dengan kunjungan ke TPU Rorotan itu, Anies semakin merasakan aroma kematian dari karir politiknya semakin dekat? Silakan sampaikan pendapat Anda. Sekian dulu dari pasukan kura-kura. Bagaimana komentar dari Anda?